Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, orang kalau sudah marah, berantem, apapun bisa menjadi senjata. Belati yang kemudian menjadi mistik, palu, kemudian atau pendel gada, kemudian pisau, dan apapun parang, gear dari sepeda. Kita ingat bagaimana kasus kelitih yang sekarang baru rame di Yogyakarta. Ketika pagi-pagi anak-anak muda rombongan untuk mencari makan sahur, ketika makan digoda yang lain, dikejar, dan akhirnya mereka kemudian diserang balik yang mengejar tadi. Dan ternyata ada yang kena kir, yang diikat kemudian dilempar seperti bumerang begitu, tetapi terikat. Dan satu jatuh, kemudian mati, meninggal. Dia bahkan seorang anak anggota DPRD, tetapi kemudian masih SMA, kemudian tidak tertolong. Useless. Semuanya rugi karena yang memukul pun terancam masuk penjara. Yang kemudian orang yang ngejar itu pun akhirnya kehilangan nyawanya. Teman-teman yang ngejar tentu saja juga merasa bersalah di situ. Semuanya tidak ada untungnya. Di Semarang juga ada orang yang naik motor dikejar oleh beberapa orang masuk ke gang, kemudian dibacok. Setelah itu dia menari-nari, kelihatan di CCTV. Saudara-saudari yang terkasih, sudah gila dengan kekerasan. Bagaimana anak-anak itu menggunakan segala sesuatu kalau marah. Parang, tombak, semuanya di dekat mereka supaya bisa mencelakai orang lain dengan cepat. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang Yesus yang sedang konflik dengan orang-orang Yahudi. Nanti orang-orang Yahudi akan menyalibkan Yesus semakin dekat pekan suci Minggu Palma yang akan kita renungi bagaimana Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus kita semua. Orang-orang Yahudi marah menggunakan segala cara untuk membunuh Yesus. Nanti akhirnya akan berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus Injilnya mengajar di bait Allah. Dia berbicara pada orang-orang Yahudi yang semakin banyak mengerumuni dia. Dia tidak percaya pada mukjizat-mukjizat yang dibuat Yesus. Tidak percaya Yesus sebagai guru besar, sebagai anak Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, jika engkau percaya pada firman-Ku, maka engkau tidak akan mati selamanya. Maut tidak akan menyentuhmu selamanya. Maka mereka marah-marah semuanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Abraham bapa kami saja sudah mati sekarang. Bahkan para nabi-nabi juga sudah mati semuanya. Engkau mengatakan engkau tidak akan mati. Barang siapa yang mendengarkan dan tinggal dalam firman-Mu, dia tidak akan mati selamanya. Lalu siapakah kamu ini? Dengan siapa, dengan apa kamu menyamakan dirimu sendiri? Kemudian mereka mulai marah, menunjukkan pertentangan, permusuhan dengan Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan, jika aku memuliakan bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Tetapi Bapa-Kulah yang bersaksi tentang aku. Dia yang kamu sebut Allah kami. Ternyata kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Kalau aku mengatakan aku tidak mengenal dia, maka aku sama sekali pendusta seperti kamu semua. Tetapi aku mengenal dia yang kamu sebut Allah itu. Dan ketahuilah, Abraham itu menanti-nantikan kehadiran hariku sendiri, hari anak Allah, anak manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus menekankan, Abraham
menanti-nantikan hari di mana Yesus hadir menyelamatkan. Dan Abraham telah melihatnya dan dia bergembira. Lalu orang-orang Yahudi itu merespon, "Sekarang kami tahu engkau sudah kerasukan setan. Kamu umurnya belum 50 tahun. Bagaimana kamu sudah melihat Abraham dan para nabi itu?" Yesus menjawab, "Ketahuilah, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka semakin beringas mencari segala macam cara, segala macam alat untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus dengan tenang pergi dari tengah-tengah mereka karena waktunya belum tiba. Saudara-saudari yang terkasih, masa di mana kita kadang kehilangan, masa di mana kejayaan kita habis, masa di mana kita tidak punya pegangan lagi karena kegagalan, karena kita mungkin diremehkan orang lain. Disitulah masa kesempatan kita menumbuhkan iman kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Tetapi ketika kita mencari ke sana kemari andalan duniawi, entah itu senjata, entah itu posisi, entah itu jabatan, entah itu kenalan-kenalan kita, entah itu mereka yang menjadi bemper kita, itu tidak ada artinya. Apalagi kalau yang konflik dengan kita, yang beda pendapat dengan kita adalah mereka yang lebih tinggi posisinya secara duniawi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi seperti itu, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Yesus juga akhirnya mengandalkan Bapa ketika disalib. "Ya Allah, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku?" Sesuatu kepasrahan. Suatu protes tetapi sekaligus menunjukkan kesetiaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam kegagalan, dalam salib, dalam beratnya tanggungan hidup kita, kita mungkin hanya mengatakan, "Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kalaupun kita mulai protes, kita merasa diri tidak diperhatikan Tuhan, kita bisa mengatakan, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Semoga kita semua selalu mendapatkan kesetiaan ketika mendapatkan masalah-masalah di dalam hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.